Natuna Utara memang harus dipertahankan oleh Indonesia dari ancaman China apapun resikonya. Paling instan ialah penggunaan kekuatan militer di mana Indonesia sudah menempatkan barisan tempurnya di Natuna untuk menghadapi China. China menyadari jika usaha mereka merebut Natuna Utara dari tangan Indonesia tak akan mudah. Pasalnya Natuna sudah diperkuat Indonesia dengan segala perangkat militer. Sebetulnya China juga agak was-was bila konflik bersenjata terjadi di Natuna Utara. Meski militer Indonesia lemah dibandingkan dengannya, China masih khawatir kapal induknya ditenggelamkan oleh Indonesia bila datang ke Natuna Utara. Padahal armada kapal induk China belum tentu bisa dibendung pergerakannya oleh Indonesia. Tapi tetap saja mereka takut mendatangi Natuna Utara. Kelompok kapal induk China kemungkinan besar tidak akan terlalu dekat dengan kepulauan dalam situasi tegang, apalagi melewatinya, ujar Chimsek.org pada tanggal 14 September tahun 2020. Jet-jet tempur Indonesia lah yang mengancam kapal induk Liaoning China bila datang ke Natuna Utara. Indonesia akan menyerang kapal induk itu sekeras mungkin apabila perang terjadi di sana. Kekuatan udara Jakarta dari 11 F-16AB, 24 F-16CD, 5 Su-27 SKSKM, 11 pesawat tempur Su-30 MKMK-2, di samping kemungkinan kesepakatan F-16V, akan lebih berbahaya daripada J-15 di kapal induk China. Platform Indonesia ini mungkin tidak dapat melakukan penyergapan di pesisir, tapi mereka bisa beroperasi di laut lepas, ujarnya. Selain menggunakan serangan dari jet tempur, Indonesia masih bisa memanfaatkan strategi saturasi rudal. China memang menargetkan Natuna Utara dalam klaim Nine Dash Line-nya. Meski tidak menjadi pengklaim di Laut China Selatan, sengketa maritim di sekitar Kepulauan Natuna membuat Indonesia menjadi target potensial bagi China untuk mengerahkan kelompok kapal induk secara paksa, jelas Chimsek.org, tanggal 14 September tahun 2020. Rudal anti kapal jelas dipersiapkan Indonesia untuk menghantam Liaoning. Perlawanan di Laut Indonesia terdiri dari 5 kapal selam Type 209 Jerman dan Korea yang dipersenjatai dengan torpedo Black Shark dan berbagai platform permukaan yang menembakkan berbagai rudal anti kapal, termasuk MM-40, 3M55 Rusia, C-705 dan C-802, ungkapnya. Melihat persiapan gigih Indonesia, China akhirnya mengambil jalan lain. Bukan lagi dengan tindakan pemaksaan, China justru harus menggandeng Indonesia dan membiarkan Natuna Utara tetap sebagai wilayah NKRI. China lebih baik menancapkan pengaruhnya ke Indonesia daripada ribut dengannya. China telah menfokuskan dan menempatkan energi diplomatik ke dalam hubungannya dengan negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia, jelas The Diplomat. Alasan, Belt and Road Initiative, BRI, yang dirancang China lah yang harus melibatkan Indonesia di dalamnya. China berharap melalui pertemuan ini ASEAN bisa netral saja di Asia Tenggara. Satu poin lagi yang penting bagi Indonesia ialah China mendukung keberatan Jakarta atas pembangunan kapal selam nuklir Australia. Akuisisi Australia atas kapal selam bertenaga nuklir di bawah kerangka AUKUS dalam mempengaruhi keamanan regional secara negatif dan memperburuk non-proliferasi, jelas The Diplomat. Indonesia juga memandang bila klaim China di Natuna Utara bisa mereka jegal tanpa harus memuntahkan peluru. Ada 4 cara untuk melakukannya. Pertama, Indonesia harus show of force di Natuna Utara dengan pembelian alutsista premium yang akhirnya akan diberitakan oleh media-media luar negeri. Alutsista kualitas premium ini akan memberikan efek deteren sehingga China pikir-pikir mengklaim Natuna Utara. Untuk mendorong China menjauh dari Natuna Utara, Indonesia harus melibatkan strategi militer yang kuat. Indonesia sudah berencana menaikkan anggaran militer pada 2022 sebesar 13%, yakni Rp. 133,9 triliun. Anggaran tersebut diharapkan dapat digunakan dengan lebih baik dan efektif dalam mengatur pembelian alutsista untuk melindungi Natuna Utara, jelas Asia Review pada tanggal 27 Februari tahun 2022. Kedua, Indonesia manfaatkan saja kekuatan militer AS yang tengah kisruh dengan China. Indonesia perlu memanfaatkan kekuatan militer Amerika Serikat. AS yang selama ini menjadi lawan maritim China terhadap klaim Laut China Selatan, belakangan ini memberikan peningkatan posisinya di Asia Tenggara, khususnya terhadap Indonesia.
Latihan Garuda Shield yang sudah dibangun sejak 2009 perlu ditingkatkan. Selain itu, Indonesia juga perlu meningkatkan komunikasi dengan mitra militer AS lainnya seperti Jepang, Inggris, Kanada, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Australia. Negara-negara tersebut memiliki kebijakan yang sama untuk menentang China di Selat Taiwan dan Kepulauan Senkaku melalui latihan Talisman Sabre, ungkapnya. Ketiga, ini cara selain menggunakan kata militer yakni Indonesia harus sering-sering melakukan penelitian ilmiah di Natuna Utara. Kehadiran unsur peneliti Indonesia di Natuna Utara dapat memberikan penegasan bahwa wilayah itu miliknya. Pemerintah Indonesia harus bisa memanfaatkan integrasi Badan Riset Inovasi Nasional, BRIN, untuk mendalami penelitian di Natuna Utara. Penelitian ini seharusnya bisa dilakukan bagi Indonesia dalam mencari sumber daya alam yang berkualitas untuk menggeser posisi China di Natuna, ungkapnya. Indonesia harus meningkatkan kegiatan penelitian ilmiah kelautan di Laut Natuna Utara. Tidak dapat disangkal bahwa wilayah tersebut adalah ZEE Indonesia, tetapi bukti penggunaan dan eksploitasi sumber daya yang konsisten di daerah tersebut akan berfungsi untuk mencegah serangan Cina ke daerah tersebut, jelas dosen hukum internasional Universitas Indonesia, Aristio Darmawan. Keempat, menggunakan kerjasama ekonomi untuk menekan China. China adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Pada tahun 2021, angka perdagangan kedua negara akan mencapai 85,3 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini dianggap yang terbesar dalam 20 tahun terakhir. China juga merupakan ladang investasi dan telah membuat mega proyek di Indonesia seperti Kereta Cepat Indonesia-China, KCIC. Hal ini membuat kedua negara memiliki hubungan ekonomi yang kuat. Indonesia harus menyadari bahwa China memang membutuhkan Indonesia, terutama untuk realisasi Belt and Road Initiatives. Dalam hal ini, Indonesia dapat menggunakan leverage ekonomi untuk menekan China dengan menangguhkan investasi China di negara tersebut atau mengusir duta besar China di Jakarta, beber The Diplomat. Setidaknya Indonesia sudah mengantongi beberapa cara baik kekerasan maupun menggunakan otak untuk menendang China dari Natuna Utara.